Di tepian sungai berantas yang syarat sejarah, kota Kediri menyimpan sebuah permata spiritual yang berdiri kokoh melintasi zaman. Bernuansa merah berhias emas, tempat ini bukan sekedar pusat peribadatan. Inilah kelenteng Cho Hui Kwong. Saya Radit Novotekno di Kelenteng Cho Hui Kwong ini sebagai Ketua Umum Yayasan Tridharma Cho Hui Kwong. Bukan hanya satu keyakinan, tiga cara pandang, namun berdoa di lantai yang sama. Kehadiran Tridharma di tempat ini menegaskan bahwa perbedaan jalan bukanlah alasan untuk terpecah, melainkan keyakinan iman yang saling mendewasakan. Yang mana kelenteng ini adalah salah satu tempat ibadah Tridharma, tiga umat beragama yang bisa beribadah di satu tempat, yaitu Buddha, Konghucu, dan Tao. Kelenteng Cho Hui Kwong ini berdiri sesuai dengan yang tercatat di buku Balai Cagar Budaya, itu sekitar 1817. Yang mana pendirinya siapa kita juga kurang paham, karena data-data kita itu ya bisa dibilang hancur, karena pada tahun 1955 kelenteng ini pernah tenggelam. Jadi kurang lebih tenggelam ya hampir 1 meter lah, seperti itu. Jadi data otentik kita tidak ada. Maka pedoman kita sesuai dengan yang tercatat di bab buku Balai Cagar Budaya. Kelenteng ini berdiri 1817. Banjir 1 meter yang pernah menerjang nyatanya meninggalkan luka yang mendalam bagi sejarah kelenteng Cho Hui Kwong. Bersama surutnya air, data-data autentik dan arsip kuno kelenteng ini ikut hancur dan sirna, membuat sebagian kisah masa lalu Cho Hui Kwong kini terkunci rapat menjadi sebuah misteri yang tak lagi memiliki catatan tertulis. Kelenteng Cho Hui Kwong Kediri, untuk altar yang pertama didirikan adalah altarnya Dewi Samudra, Macu Densang Semu, atau kita seringnya manggilnya Makdo. Jadi ceritanya Dewi Samudra ini pada masa hidupnya adalah anak seorang nelayan yang beliau bisa ilmu pengobatan, bisa baca cuaca, kapan saatnya para nelayan itu bisa berlayar mencari ikan, nanti tidak ada badai seperti itu. Karena kewelas asian beliau dan kebaikan beliau, maka setelah beliau meninggal di usia 29 tahun, masyarakat sekitar mendirikan sebuah ibadah pemujaan untuk Macu Densang Semu. Dan karena beliau dikenang, dipuja sebagai Dewi Samudra, maka para nelayan, para pelaut itu kalau mau berlayar, mau mengarungi lautan, selalu memohon perlindungan dari Macu Densang Semu. Maka para pendatang yang melewati laut masuk ke, contohnya di Kediri ini juga itu, karena di Kelenteng Cho Hui Kwong belakang kita itu adalah sungai yang mana dahulu kala adalah sebuah bandar pelabuhan, bandar perdagangan, kapal-kapal bisa bersandar di belakang kelenteng ini. Jadi pendatang yang menetap di Kediri akhirnya mendirikan satu tempat ibadah, yaitu Kelenteng Cho Hui Kwong Kediri, dengan mendirikan altar utama. Altar pertamanya adalah altarnya Macu Densang Semu. Nah, di halaman kita ada patung Makdo, patungnya Macu Densang Semu, yang
mana itu didatangkan pada sekitar tahun 2013. Jadi patungnya di depan, di halaman menghadap ke sungai, dan itu arahnya agak ke barat, miring sedikit. Jadi diyakini atau di settingnya kemarin sesuai garis lintang berhadapan-hadapan dengan patungnya Maju Desa Temu yang ada di Pulau Mejo. Seperti itu. Untuk kita ada selain tempat ibadah kelenteng ini, kita juga tempat untuk melestarikan budaya. Salah satunya wayang potehi, barongsai, belajar bahasa Mandarin, wushu, seperti itu. Untuk potehi kita biasanya melaksanakan setiap perayaan hari ulang tahun Maju Desa Temu. Karena untuk wayang potehi ini itu kita para umat bisa dibilang ada doa yang dipanjatkan, diharapkan dengan memberikan pertunjukan wayang potehi kepada Maju Desa Temu. Jadi kalau sekarang ini ada penonton ataupun tidak ada penonton, pagelaran wayang potehi tetap kita tampilkan. Kita tayangkan. Kalau dahulu mungkin tahun 80-an yang nonton wayang potehi cukup banyak, tapi karena tergerus zaman, akhirnya yang nonton berkurangnya banyak. Apalagi anak-anak muda sekarang banyak yang tidak tahu apa itu wayang potehi. Padahal wayang potehi itu adalah cerita tentang moral, sikap, dan sebagainya. Jadi ada beberapa pesan-pesan moral yang disampaikan di dalam cerita tersebut. Sudah tahu kan, walaupun tidak ada penonton wayang potehi akan tetap diselenggarakan sebagai persembahan kepada Dewi Samudra, Makco Tian Sang Sengmu. Untuk barongsai kita juga ada, kita kalau dibilang barongsai ini sebagai budaya, betul, tapi sekarang ini sudah mengarah ke cabang olahraga. Kebetulan tim barongsai dari Kelenteng Suwikyong ini juga ikut di bawah KONI, ada federasinya, POBI. Kemarin kita juga beberapa kali ikut perlombaan di luar kota, ya ada prestasi di sana. Jadi generasi muda yang ingin belajar barongsai juga bisa, seperti itu. Selain kesenian seperti wayang potehi, terdapat lilin dan lampion. Untuk di Kelenteng kita juga banyak beberapa pernak-pernik, ada lampion, ada lilin, seperti itu, ada warna merah. Jadi warna merah itu kalau di kita adalah warna yang cerah. Jadi kita mengharapkan dengan masuk ke dalam kelenteng, beribadah di kelenteng, kita bisa mendapatkan kegembiraan, kesenangan, jadi keceriaan di situ. Dan juga penggunaan lampion, lilin itu adalah di dalamnya kita ada doa yang mana yang masang lilin ataupun yang masang lampion ada suatu pengharapan kepada Dian Tuhan Yang Maha Kuasa, kepada para seni, kepada Makco. Contohnya yang ada di sini. Jadi di lampion-lampion ini beberapa itu ada nama-nama yang terpasang seperti itu. Mungkin itu.
Dari kesimpulan tadi, kelenteng tidak hanya digunakan sebagai tempat ibadah, melainkan ada hal lebih di baliknya, seperti keharmonisan antar kepercayaan Tridharma, kesenian tradisional, harapan dan doa orang yang melekat di dalamnya.